Anda menyaksikan news update saya Poppy Zaidra. Pemirsa, kapasitas ruang isolasi di Jawa Timur tidak mencukupi sehingga menyulitkan tim kuratif gugus tugas COVID-19. Solusinya petugas mendirikan tenda darurat dengan standar rumah sakit. Pemirsa, demikian news update. Nantikan news update berikutnya 1 jam mendatang. Terima kasih. Halo pemirsa, Prime Time kembali hadir menemani Anda. Saya Poppy Zaidra. Kami sudah menyiapkan sejumlah informasi, di antaranya Ketua Satuan Gugus Tugas COVID-19, Doni Monardo, menyerukan integrasi data laboratorium kesehatan dalam penanganan virus corona. Informasi lainnya, antrean panjang calon penumpang pesawat terjadi di posko pemeriksaan dokumen perjalanan yang terletak di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Pemirsa, langsung saja kita mulai Prime Time. Persoalan transparansi dan juga tata kelola data penderita COVID-19 kembali mencuat. Ketua Satuan Gugus Tugas COVID-19, Doni Monardo, mengungkapkan bahwa data yang terintegrasi saat ini belum 100%. Pemirsa, sementara itu Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan salah satu kendala dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 adalah belum terintegrasinya laboratorium di Indonesia. Meski sudah puluhan laboratorium penanganan COVID-19 yang bekerja, namun dalam kenyataannya tidak seluruhnya bahwa laboratorium ini beroperasi secara penuh karena belum terintegrasi dengan gugus tugas. Ya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan satu hal yang belum tuntas saat ini adalah koordinasi laboratorium. Saat ini ada 7 hingga 8 pihak yang telah memiliki laboratorium, namun belum ada lembaga yang mengkoordinasikan semua laboratorium itu. Dan Doni Monardo juga menegaskan bahwa laboratorium harus intens meningkatkan kapasitas. Pemirsa, sebagai upaya respon cepat mengatasi pandemi COVID-19, pemerintah memperluas lokus laboratorium pemeriksaan COVID-19 di Indonesia, dan pemerintah juga menjalin kerjasama dengan 3 jaringan laboratorium swasta. Sementara itu, Presiden Jokowi mengajak seluruh masyarakat Indonesia tetap tenang dalam menghadapi ujian pandemi virus corona. Presiden menegaskan ketenangan menjadi bagian penting dalam proses penyembuhan suatu penyakit. Pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo mengatakan salah satu kendala dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 adalah belum terintegrasinya laboratorium di Indonesia. Meski sudah puluhan laboratorium penanganan COVID-19 yang bekerja, namun dalam kenyataannya tidak seluruhnya bahwa laboratorium ini beroperasi secara penuh karena belum terintegrasi dengan gugus tugas. Lantas apa saja kendala hingga solusinya? Seperti apa untuk menangani hal ini sehingga ke depannya terjadi integrasi data? Guna membahasnya, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Puspita Lisdian. Anda kembali bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, setelah penambahan kasus positif COVID-19 menembus angka tertinggi pada tanggal 13 Mei, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melansir bahwa per 14 Mei 2020 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, jumlah kasus baru sedikit menurun. Akumulasi total kasus positif secara nasional telah mencapai 16.006, di mana 3.518 pasien sembuh dan sementara 1.043 meninggal dunia. Tren peningkatan jumlah kasus positif corona di Indonesia masih fluktuatif. Penambahan kasus secara harian naik sejak 12 Mei dan meskipun turun pada 14 Mei, namun angkanya masih di atas 500. Penambahan kasus baru positif COVID-19 di DKI Jakarta menunjukkan sedikit penurunan. Ada 134 kasus baru dalam 24 jam terhitung per 14 Mei pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, membuat akumulasi total kasus positif menjadi 5.688. Anda menyaksikan news update saya Poppy Zaidra. Pemirsa, dampak pandemi COVID-19 terus dirasakan oleh sejumlah pemilik usaha kecil menengah. Salah satunya yang dialami oleh pedagang parsel di kawasan Barito, Jakarta Selatan. Penjualan berbagai macam parsel pada tahun ini turun drastis hingga mencapai 80% dari tahun sebelumnya. Pemirsa, demikian news update dan selamat menyaksikan Prime Time selanjutnya.